Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta Donghua dan anime. Di sini kita akan membahas habis seputar BTTH Season 5. Saksikan terus ya guys ya.如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑圣斗文服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫，就此结束吧。Inilah kunci untuk melepaskan teknik ini dengan aman. Jika sembarangan dilepaskan, maka pengguna bisa kehilangan lengannya sendiri. Itulah kenapa hanya tangan yang disucikan oleh air liur roh emas yang bisa menggunakannya. Xiaoyan pun mulai menyalurkan doukinya. Langkah demi langkah, sirkulasinya jalur energi pun terbentuk. Gagal ulangi hingga akhirnya berhasil. Dan di saat itu douki dari seluruh tubuhnya meluncur deras ke tangan kanannya. Xiaoyan, doukiku seperti tersedot habis. Cahaya keemasan gelap berkumpul, lalu cahaya hitam muncul di tengahnya, semakin padat dan mematikan. Namun seketika Xiaoyan menyadari jika teknik ini dilepaskan di dalam pavilion bintang jatuh, maka tidak akan ada yang selamat dalam radius 100 meter. Dengan cepat ia menghentikan sirkulasi douki, menggenggam telapak tangan. Dengan perlahan energi hitam itu larut dan kembali menjadi douki. Xiaoyan, malam ini kekuatannya tak main-main. Xiaoyan menatap tangannya, tersenyum puas. Berkat warisan dari Shen Zhouhua, ia tak hanya mempelajari teknik Dou kelas Tian, tapi langsung bisa menguasai dasarnya. Xiaoyan, bagaimana ekspresi hantu tua Zhaixing nanti saat aku menamparnya dengan teknik ini? Dari warisan yang tertanam dalam tulang rusuk tua, lahir kekuatan besar yang bahkan bisa mengguncang langit. Palem pencipta Surya Agung adalah awal dari kekuatan Xiaoyan yang baru. Dari kejauhan, balas dendam, pertarungan, dan takdir sudah menunggu untuk dihadapi. Jangan lupa saksikan terus Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta Donghua dan anime. Pagi hari menyelimuti menara batu di gunung belakang pavilion bintang jatuh. Hari ini adalah hari kebangkitan. Xiaoyan berdiri di depan platform batu, menatap kerangka Douzun bintang 4 yang akan menjadi tempat baru bersemayam jiwa sang guru tercinta, yaitu Yalao. Xiaoyan, guru, apakah kau siap? Yalao mengangguk perlahan. Meskipun tenang di luar, ada riak di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, hari ini adalah awal dari kebangkitannya. Xiaoyan pun memberi isyarat pada Feng Zhuze. Jangan biarkan seorang pun masuk ke menara ini. Feng Zhuze mengangguk tegas. Pavilion bintang jatuh bersiap untuk melindungi peristiwa besar ini dari gangguan apapun. Ritual dimulai. Xiaoyan memasukkan gumpalan jiwa Yalao ke dalam kerangka. Tangan kirinya menyiapkan pil sekering darah tumbuh tulang. Tangan kanannya memegang botol giok berisi darah esensi Heaven Demon Ponic. Pergilah, seru Xiaoyan sambil menaburkan darah hijau merah itu ke kerangka. Zi. Asap menggepul, tulang berubah warna menjadi hijau merah menyala, memancarkan ria energi yang menggetarkan udara. Api ungu coklat 3000 nyala api membungkus kerangka. Pemanggangan berlangsung sepanjang hari.
Energi dari darah esensi meresap hingga seluruh tulang menjadi matang untuk dihuni kembali oleh jiwa Yalau. Dan kemudian di tengah konsentrasi tinggi, Xiaoyan menghancurkan lengan kanan kerangka Yalau. Hah? Namun Xiaoyan hanya tersenyum. Ia mengeluarkan lengan tulang Dou Sheng yang ia temukan dari peninggalan kuno. Lengan kanan itu disambungkan ke kerangka, dipanggang dan disatukan sempurna oleh nyala api surgawi. Sebuah hadiah dari murid kepada gurunya, bukan sekedar tulang, tapi sebuah kemungkinan untuk menembus Dou Sheng. Yalau hanya bisa mengangguk pelan, tak banyak kata tapi rasa haru tersampaikan. Waktu telah tiba, Yalau menelan pil suci dan dalam sekejap jiwanya berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam kerangka. Boom! Tubuh itu bergetar keras, energi mistis menyebar dan dari tulang-tulang itu perlahan daging mulai tumbuh. Xiaoyan, guru, bertahanlah. Sambil terus membakar tubuh baru sang guru dengan nyala api suci. Prosesnya menyakitkan, namun nyala api ini bukan untuk menyakiti melainkan untuk memurnikan. Daging terbakar lalu tumbuh kembali, berulang selama 10 jam penuh. Akhirnya daging dan kulit terbentuk sempurna. Sosok yang dulunya hanya kerangka kini telah kembali menjadi manusia. Sosok itu bukan hanya sekedar Yalau, melainkan Yao Sun Se, sang ahli legendaris yang dulu mengguncang Central Plains. Namun di barat Central Plains, sebuah aula hitam raksasa seperti monster zaman kuno berdiri angkuh di tengah pegunungan. Kabut hitam menebar, sosok-sosok berpakaian hitam muncul dan bersujud. Selamat datang Tianzun ke-9. Dari kegelapan sebuah sosok biru perlahan muncul. Apakah kalian ingat misi kita? Hancurkan pavilion bintang jatuh, tangkap Xiaoyan dan Yao Chen. 100 suara bergema serempak. Di antara pasukan itu satu wajah muncul, hantu tua Zeixing. Ia menatap ke arah langit utara, senyum dingin merekah di wajahnya. Xiaoyan, kali ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Di saat sang guru bangkit dari abu, musuh telah bergerak dari balik bayang-bayang. Pertempuran besar semakin dekat. Setelah berhari-hari memurnikan tubuh sang guru, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Tubuh telah selesai disempurnakan. Langkah berikutnya adalah milik Yalau sepenuhnya untuk menyatu dengan tubuh barunya. Letih dan kelelahan menyelimuti tubuh Xiaoyan, namun dengan sedikit pil pemulihan tenaga, ia duduk bersila di dekat platform dan memejamkan mata dalam meditasi. Waktu berlalu, setengah hari lalu 2 hari, Yalau masih belum membuka matanya. Xiaoyan membuka matanya, Douqi dalam tubuhnya telah pulih, namun benaknya tak tenang. Sepertinya tubuh baru ini terlalu kuat, bahkan guru belum bisa menguasainya dengan mudah. Bergumamnya Xiaoyan dalam hati. Lalu pikirannya mengembara pada hal yang terus membayanginya, yaitu aula jiwa. Ia tahu pertempuran besar belum berakhir dan untuk itu ia butuh kekuatan yang lebih besar lagi. Api surgawi itulah jalan tercepat bagi Xiaoyan untuk naik level. Sayangnya ia belum menemukan target berikutnya kecuali satu hal. Xiaoyan membuka gulungan peta tua, 3 pecahan peta kuno yang selama ini ia simpan. Itu adalah petunjuk menuju api surgawi peringkat ketiga, Purifying Demonic Lotus Flame. Namun tanpa potongan keempat, semua ini tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Xiaoyan menghela napas, lalu mengeluarkan fragmen tulang Dou Sheng, tulang suci yang ia temukan dari peninggalan kuno. Xiaoyan, jika aku tidak bisa menemukan api surgawi untuk sekarang, maka aku akan memanfaatkan apa yang bisa aku pakai.
Dengan 3000 nyala api, ia membakar fragmen itu perlahan dan membiarkannya menyatu dengan panas ilahi. 2 hari ia membakar tanpa henti, dan akhirnya fragmen tulang itu menjadi abu, dan dari balik debu putih itu muncul 3 gel mungil berwarna putih keemasan. Itulah sumsum tulang Douseng, energi murni dari makhluk kelas tertinggi. Xiaoyan memasukkan 1 butir ke dalam mulutnya. Wush! Tubuhnya langsung panas, energi seperti banjir menyapu seluruh tubuhnya. 4 anggota tubuh dari tulangnya bergetar seolah ditempa ulang dari dalam. Dengan cepat ia duduk bersila dan masuk ke dalam pelatihan intens. 3 hari kemudian Xiaoyan membuka matanya. Perasaannya ringan dan penuh tenaga. Ia tahu levelnya telah meningkat dari Douzun bintang 1 menjadi bintang 2. Xiaoyan, 1 butir gel sumsum tulang ini tak bisa dibandingkan bahkan dengan pil kelas 8. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Namun tatapannya kembali ke platform. Yalau masih diam, belum bergerak. Saat Xiaoyan hendak pergi keluar dari menara, boom! Menara batu bergetar keras dan dari langit sebuah suara menggema dengan niat membunuh yang luar biasa. Pasukan Aula Jiwa, Pavilion Bintang Jatuh, serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Jika tidak, aku akan membasuh tempat ini dengan darah. Xiaoyan terdiam sejenak, matanya menatap platform batu. Xiaoyan, Aula Jiwa, apakah akhirnya telah tiba? Yalau belum bangkit, namun musuh telah datang. Pavilion Bintang Jatuh akan menjadi medan peperangan. Mendengar suara pasukan Aula Jiwa, para petinggi pavilion berkumpul. Feng Zhuze, dokter peri kecil, dan Tian Huanzunze menatap ke langit, menyadari bahwa bayangan mengerikan yang mereka tunggu akhirnya datang. Feng Zhuze, Aula Jiwa telah datang. Aura mencekam menyelimuti langit saat Feng Zhuze menggerakkan segel di tangannya. Formasi bintang di langit pun membuka, memperlihatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kabut hitam pekat berkulung di cakrawala. Hampir 100 sosok berpakaian hitam berdiri di atasnya, menyaksikan mereka dengan mata dingin. Di antara pasukan Aula Jiwa ada hantu tua Zexing dan 2 Tianzunze terkenal, yaitu He Bai Tianzun. Pemandangan itu membuat banyak murid terkejut, bahkan takut. Namun Feng Zhuze berdiri tegak. Feng Zhuze, tak ada jalan lain, kita harus bertempur habis-habisan. Dan saat para sesepuh menyatakan sumpah untuk mempertahankan pavilion, semangat para murid pun menyala. Pavilion ini adalah rumah kami. Kami akan bertarung sampai titik darah penghabisan, menurut ujar murid-murid. Tak menunggu lama, Zexing dan 2 Tianzunze langsung menyerang. 3 tangan raksasa tak terlihat muncul di langit, menghantam formasi pelindung pavilion tanpa ampun. Boom, boom, boom. Formasi pun bergetar keras. Cahaya bintang-bintang di langit mulai retak. Retakan demi retakan mendesak batas pertahanan terakhir mereka. Feng Zhuze pun sadar bahwa tak ada lagi waktu. Dengan tegas Feng Zhuze menyusun strategi dengan tegas. Feng Zhuze, aku akan menahan 2 Tianzu, dokter peri kecil, dan Tian Hua. Kalian hadapi 1 lagi, yang lain tangani para Douzun. Namun semua tahu itu bukan strategi mudah. Mereka bukan tandingan 3 Tianzun. Kecuali satu hal terjadi, Yalau harus segera keluar dari retreat. Tapi waktu terus berjalan. Saat semua harapan mulai menipis, Xiaoyan, aku akan tangani Zexing. Yang lainnya, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Suara itu, ya, Xiaoyan. Sosok kurus itu perlahan muncul di atas gunung, membawa cahaya di tengah kegelapan. Para murid bersorak, semangat pun kembali menyala. Namun harapan itu belum lengkap. Xiaoyan,
Yo Chen masih butuh waktu. Di sisi lain, King Lin melangkah maju. King Lin, tinggalkan Tianzun ketiga padaku. Semua murid terkejut. Bagaimana mungkin seorang Douzun bintang 1 melawan Tianzun? Tapi Xiaoyan hanya menatapnya dan akhirnya mengangguk. Karena dia tahu di balik tubuh mungil itu terdapat jiwa ular surga kuno dan murid bunga ular 3 giok hijau yang kekuatannya bahkan dia sendiri waspadai. 11 boneka tempur pun muncul membentuk barisan di udara. Buka formasi besar, saatnya bertempur. Formasi bintang pun lenyap, penghalang cahaya runtuh dan kabut hitam menyelimuti seluruh langit. Di antara kegelapan itu, Zai Xing menatap lurus ke arah Xiaoyan dan tertawa dingin. Zai Xing, Xiaoyan, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Kali ini tak akan ada yang menyelamatkanmu. Pertempuran besar telah dimulai. 3 Tianzun, 7 Douzun dan puluhan Douzong melawan 1 pavilion yang kini berdiri di ujung kehancuran. Tapi kali ini pavilion bintang jatuh tidak sendiri. Xiaoyan, King Lin dan semangat para murid akan jadi tembok terakhir. Xiaoyan berdiri di udara, wajahnya dingin tanpa emosi. Matanya menatap tajam ke arah barisan aula jiwa yang menghitamkan langit. Dari kejauhan, faksi-faksi besar yang tersembunyi di Central Plain pun mengamati dengan penuh waspada. Dan kemudian Zai Xing, cuci pavilion bintang jatuh dengan darah. Teriakan dari hantu tua Zai Xing adalah aba-aba pembantaian. 100 lebih sosok hitam melesat turun, sementara suara Douki berkecamuk mengguncang ruang. Langit mendadak berubah menjadi medan perang. Xiaoyan melesat menyambut Zai Xing tanpa ragu, sementara 2 Tianzun lainnya, Heibai dan Bai, bergerak masuk ke dalam pertempuran. Namun sebuah cahaya kemasan menyambar cepat. Wayang langit menghadang jalan Black Tianzun, sementara King Lin dengan tenang berdiri menghadang White Tianzun. King Lin, Pak Tua, izinkan aku menjadi lawanmu, ucap King Lin sambil tersenyum manis namun tajam. White Tianzun sempat meremehkan, namun saat bunga zamrud muncul di mata King Lin, seketika dia tersentak. White Tianzun, murid bunga ular 3 giok hijau. Tekanan yang awalnya mengancam King Lin perlahan dibungkam oleh kekuatan misterius di balik matanya. King Lin bukan hanya gadis muda biasa, ia adalah penjaga jiwa ular surga kuno. Serangan demi serangan, mereka pun saling bersahutan, bagaikan 2 energi bertolak belakang yang bertabrakan di udara. Sementara itu di langit lain, Xiaoyan dan Zai Xing bertarung sengit. Namun kali ini Xiaoyan sudah berubah. Setelah menelan sumsum tulang Douseng ditambahkan kekuatan dari perubahan misterius Skyfire, ia sudah mencapai bintang 2 Douzun dan cukup kuat untuk menghadapi Zai Xing secara langsung. Bang 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 ciat, buat shua. Suara hantaman menggema. Setiap kali mereka bersentuhan, ruang bergetar dan langit seolah akan robek oleh kekuatan mereka berdua. Zai Xing yang dulu merasa di atas angin kini mulai goyah. Zai Xing, jika ini terus berlanjut, akulah yang akan tertinggal. Di bawah, perang masif terjadi di seluruh pavilion. Aula jiwa menyebar menghancurkan dari segala sisi. Tapi murid-murid pavilion bintang jatuh meski kalah dalam jumlah dan kekuatan, mereka bertarung dalam formasi dan semangat pantang menyerah. Feng Zuze, Dokter Peri Kecil dan Tian Huanzunze pun ikut bertarung. Setiap ahli bertahan di posisinya, menahan gempuran musuh yang tak ada habisnya. Namun situasinya benar-benar chaos. Dari kejauhan, faksi-faksi lain hanya bisa menonton. Sebagian menyayangkan, sebagian mengincar kesempatan.
Di tempat lain yang tak terlihat dari medan perang di dalam menara batu, di mana tubuh yang baru saja dibentuk Xiaoyan terbujur diam di atas platform. Sebuah jari bergerak, ruang di dalam menara bergetar, fragmen spasial mulai pecah dan menyebar seperti gelombang. Apakah ini pertanda bahwa Yalau telah bangkit? Di saat harapan hampir padam ketika langit di atas pavilion bintang jatuh diselimuti kabut hitam dan serangan aula jiwa nyaris tak terbendung, sebuah kekuatan lama yang pernah mengguncang benua akan segera bangkit. Saksikan terus episode-episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.